Ahlan wasalan bagi semuanya. Selamat datang yang baru datang ke channel ini. Sebelum kalian nonton video ini, dimohon untuk klik tombol subscribe dan turn on notification ya. Nyalain loncengnya. Dan yang belum follow Instagram saya, jangan lupa untuk follow Instagram saya. Ada di sini ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fadilah Faza. Saya mohon maaf karena sudah lama saya tidak upload video karena kan banyak hal yang membuat saya tidak bisa upload video dan saya kehabisan waktu untuk setiap harinya karena ini bulan Ramadan dan saya aktivitas amal soleh insyaallah. Yang pertama saya mohon maaf karena saya pakai headset ini bukan banyak gaya atau dengerin musik, apalagi saya ini pakai headset untuk mikrofon karena di sini sedang hujan agar audionya baik dan agar materinya yang saya sampaikan bisa sampai kepada teman-teman dengan baik dan jelas. Oke, untuk kesempatan kali ini saya akan berbeda. Dimulainya saya akan minum kopi dulu dan setelah minum kopi saya akan mulai videonya. Oke, minum kopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Oke, kita akan mulainya. Let's go. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul, amma ba'du. Baik teman-temanku semuanya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan saya Muhammad Fadilah Faza. Pada kesempatan kali ini insyaallah saya akan membahas materi tentang urgensi sirah nabawiyah ya. Apa sih keutamaan dari kita memahami sirah nabawiyah itu? Jika teman-teman ada yang belum tahu apa sih sirah nabawiyah itu, saya akan memberikan sedikit gambaran apa sih sirah nabawiyah itu. Baik, sirah nabawiyah adalah salah satu kitab yang menceritakan manusia terbaik ya. Ya, siapa itu? Yaitu Nabi kita, Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di buku itu diceritakan dari sebelum kelahiran, ketika lahir, ketika anak-anak, remaja, dewasa hingga menjadi Rasul dan Nabi hingga beliau wafat. Oke, jika teman-teman ada yang belum tahu gimana sih wujud bukunya, oke, jangan minta tolong ke kameramen bukunya. Oke, saya ada satu bukunya lagi dong. Oke, terima kasih. Teman-teman, ini adalah buku Sirah Nabawiyah. Yang pertama, ini karangan Syekh Mubarak Al-Furi dan ini adalah Syekh Dr. Muhammad Said Ramadan. Ya, dua-duanya adalah buku sirah yang di dalamnya itu menceritakan Nabi kita, Rasul kita Muhammad SAW. Dan buku ini bisa dijual di banyak banget toko-toko buku terdekat ya. Ini nggak di-endorse, nggak iklan ya. Ini hanya ngasih tahu informasi ya. Kalau kalian butuh buku sirah ini seperti ini, kalian bisa nyari di toko-toko buku, insyaallah pasti ada, karena mayoritas toko buku pun pasti menyediakan buku-buku surah Islam ini. Oke, saya simpan dulu di sini. Baik, kita akan masuk ke pembahasannya. Sebelum itu, saya mohon tadi kan di pembukaan saya pakai headset. Ternyata ketika recording ini, video ini hujannya sudah berhenti. Alhamdulillah, mungkin Allah memberikan kemudahan kepada saya untuk menyampaikan materi kepada teman-teman dengan baik dan jelas. Jadi agar lebih sopan saya buka mikrofonnya, headsetnya agar lebih baik. Oke, kita akan masuk ke pembahasannya. Urgensi dari sirah nabawiyah. Saya akan membagi menjadi 5 poin. Oke, 5 poin. Salah, seperti ini. 5 poin. Apa aja poin itu? Kita akan masuk ke pembahasan yang pertama. Poin yang pertama adalah ketika kita sudah mengkaji sirah nabawiyah, kita akan meningkatkan keyakinan bahwa Muhammad SAW adalah utusan Allah. Kenapa? Karena di dalam buku tersebut kita diberikan fakta, diberikan kejelasan bahwa Nabi kita, Rasul kita Muhammad SAW itu jelas bahwa beliau itu utusan dari Allah. Faktanya jelas, tertulis dan tersirat di dalam kitab itu. Ada dalilnya dan semacamnya yang jelas dan dapat bertanggungjawabkan. Oleh karena itu, ketika kita dapat memahami urgensi atau pentingnya memahami surah nabawiyah, insyaallah keyakinan kita dalam menyatakan bahwa Nabi kita Muhammad SAW adalah utusan Allah sangat jelas. Oke, cukup bisa dipahami oleh teman-teman. Kita akan lanjut ke poin yang kedua. Poin yang kedua adalah ketika kita membaca atau memahami urgensi dari surah nabawiyah, kita akan mendapatkan suri tauladan terbaik di dalam diri Rasulullah SAW. Kenapa? Ini aja simpelnya. Kita itu di dunia itu hidup perlu seorang suri tauladan atau seorang tokoh yang dapat memotivasi kita agar kita bisa
Misalnya contoh seperti ini, ada seorang anak ingin bercita-cita menjadi seorang pemain sepak bola, ya, dan dia memiliki suri tauladan atau tokoh yang bisa dijadikan motivasi. Misalnya si anak ini ngefans sama Cristiano Ronaldo, ya, karena keahlian main sepak bolanya. Maka si anak ini berusaha menjadikan Ronaldo ini sebagai tokoh dan motivasi. Jadi dimindsetkan kepada anak itu, ih, aku teh gedenya pengen seperti Cristiano Ronaldo, jago main bolanya, jago undangnya, jago dalam mengocek bolanya, seperti itu. Begitupun kita dengan umat Islam, kita ketika menjadikan Rasulullah suri tauladan, kita menumbuhkan dalam mindset, Masya Allah, ketika kita melihat perjuangan Rasulullah menyebar luaskan agama Islam, bahwa ketika kita misalnya kita nih sedang berdakwah, wah ternyata dakwah kita mah belum ujiannya belum sebesar Rasulullah, belum sekeras Rasulullah. Bahkan kan Rasulullah sampai dilempari kotoran oleh kaum Quraisy kepada Rasulullah. Rasulullah tetap sabar, diusir dari suatu wilayah, Rasulullah tetap sabar. Ya kita baru ada yang ngomong, ini sok dakwah soalnya biasa aja itu. Dengan itu ketika kita memahami urgensi dari sirah nabawiyah, insya Allah kita akan menjadikan Rasulullah suri tauladan. Dengan suri tauladan itu kita dapat termotivasi untuk semakin semangat dalam menjadi seorang muslim yang baik. Oke, kita akan bisa dipahami ya. Ketika sudah pahami, kita akan lanjut ke poin yang ketiga. Poin yang ketiga adalah meningkatkan pemahaman yang utuh atas Al-Quran. Kenapa? Karena di dalam buku sirah nabawiyah itu kita diberi pengetahuan tentang Al-Quran dengan jelas. Kapan sih Al-Quran itu diturunkan, di mana, dan berapa lama, ya, sampai berapa lama Al-Quran itu diturunkan, oleh siapa, kepada siapa, susunan ayatnya pun bahkan ada. Ayat ini diturunkan pada hari ini, misalnya ada sampai detailnya itu terdapat di dalam buku sirah nabawiyah salah satunya. Dengan kita memahami urgensi dari buku sirah nabawiyah itu, insya Allah kita akan memahami dan dapat memudahkan kita dalam memahami Al-Quran juga. Oke, ketika sudah paham, saya terima kasih. Dan kita akan lanjut ke poin yang keempat, ya. Poin yang keempat adalah menyempurnakan keislaman kita. Kenapa menyempurnakan keislaman kita? Salah satu yang dapat menjadikan surah nabawiyah itu membuat kita menyempurnakan Islam kita adalah, ya tadi, kita bisa mendapatkan suri tauladan, kita dapat memahami Al-Quran dengan baik, kita dapat meningkatkan keyakinan kita bahwa Muhammad SAW adalah utusan Allah. Dengan 3 poin itu, salah satunya, ya bukan salah satu, dengan 3 poin itu kita bisa meningkatkan kualitas keimanan kita dalam beragama Islam. Dengan beragama Islam yang baik, beragama Islam yang benar, dan kita dapat mencontoh kehidupan Rasulullah dengan memahami surah nabawiyah ini. Dan itu kita dapat menjadikan Islam, kita dapat menjadi seorang diri yang Islam yang baik, yang benar, yang bisa berdakwah dengan yang baik dan benar. Oke, kita akan lanjut ke poin yang kelima, yang terakhir nih ya. Saya tidak akan lama-lama dalam membahas materi urgensi keutamaan surah nabawiyah ini. Oke, poin yang kelima adalah menyempurnakan dakwah dengan mencontoh bagaimana Rasulullah itu dakwah. Ketika zaman Rasulullah aja kita kan dikasih tahu di dalam buku surah nabawiyah ini, kita diberitahu bahwa Rasulullah itu ada 2 fase dakwah. Yang pertama ada fase sembunyi-sembunyi, ya. Ketika sembunyi-sembunyi ini, bahwa umat Islam waktu itu masih sedikit, ya, jadi masih belum kuat, belum ada seorang yang bisa menguatkan, bisa berani, ya. Itu sebelum Umar, Hamzah masuk Islam, dan itu bertempatan di rumah Arqam bin Abi Arqam, ya. Di satu rumah Rasulullah berdakwah di dalam rumah itu, yang biasa disebut dengan dakwah Syria. Dakwah yang kedua adalah dakwah terbuka, terang-terangan. Kenapa dakwah yang kedua ini terang-terangan? Karena di situ Umar bin Khattab, Hamzah, dan banyak yang lainnya sudah masuk agama Islam, sehingga kekuatan Islam sudah dimunculkan. Dengan itu kita dapat mencontoh nih, ketika kita ingin berdakwah, kita juga harus memiliki power, ya, agar dakwah kita tuh bisa didengar, dirasakan, bahkan bisa dihormati oleh banyak umat Islam. Bahkan orang yang tidak beragama Islam pun bisa hormat. Ternyata agama Islam tuh baik nih. Agama Islam itu mencerminkan hormat, rasa hormat, patuh, kasih sayang, dan lain-lainnya. Oleh karena itu, ketika kita mempelajari dan mengetahui urgensi dari surah nabawiyah itu, kita dapat mencontoh bagaimana cara Rasulullah berdakwah. Karena begini, Rasulullah itu ada sejatinya pendidik terbaik, ya, guru terbaik. Kenapa? Karena Rasulullah itu
memberikan pendidikan, memberikan pembelajaran itu dengan cara yang baik. Kenapa? Karena Rasulullah pun manusia paling mulia. Seperti itu. Rasul yang sangat disayangi oleh semua umat. Dan Rasulullah adalah Nabi terakhir. Dan Nabi terakhir ini Nabi penutup, dan tandanya tidak akan lama lagi kiamat ya. Salah satu tanda-tanda kiamat itu. Jadi dengan kita memahami urgensi dari surah Nabawiyah, kita dapat mencontoh dalam segi dakwah bagaimana si Rasulullah itu berdakwah. Oh, ternyata dakwah kita itu belum sesulit Rasulullah, seperti itu. Makanya ketika kita membaca surah Nabawiyah, diusahakan dari awal sampai akhir itu kita pahami, oh ternyata begini Rasulullah itu dalam menyikapi orang yang menolak agama Islam, bahkan sampai menghina agama Islam, seperti itu. Oh, Rasulullah itu ketika menjalankan sholatnya seperti apa, menjalankan zakatnya seperti apa, menjalankan kehidupan seperti manusia lainnya seperti apa, menjalankan kehidupannya sebagai suri tauladan umat Islam sampai akhirnya hayat, sampai kiamat, bagaimana sih? Oke. Mungkin itu adalah 5 poin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, mudah dipahami, dan yang paling terpenting adalah semoga kita bisa mengamalkan apa sih yang Rasulullah lakukan ketika berdakwah, ya. Oleh karena itu saya mohon maaf apabila ada salah dalam tutur dan kata, karena sejatinya kesalahan itu datang dari saya, ya, dan kebenaran mutlak datang dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bertepatan dan ini bulan Ramadan, tanggal berapa sekarang? Ramadan tanggal berapa sekarang? 16 15. Nah, saya lupa tanggal 15 atau 16. Astagfirullahaladzim, lupa lagi. Pokoknya bertepatan di hari Jumat Ramadan, bulan Ramadan, insyaallah. Semoga saya ingin mengingatkan kepada teman-teman untuk selalu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan. Ittaqullaha haqqa tuqatih, ya. Tingkatkan terus kualitas keamanannya. Keamanan, astagfirullah. Keimanan, astagfirullah. Itu dasar keimanan teman-teman. Dan saya pun terkhususnya, ya. Oke, karena ini bulan Ramadan, masih ada kurang lebih 14 sampai 15 hari lagi ke depan. Tetap semangat dan keluar rumah, stay at home. Saya Muhammad Fadilah Fazza. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.